Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa memulai mata kuliah farmakokinetika, di mana untuk mata kuliah ini itu terdiri dari 3 SKS, 2 SKS-nya adalah teori dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Nah, untuk mata kuliah ini tujuan pembelajaran akhirnya diharapkan kalian memahami parameter-parameter kinetika pada obat setelah obat mengalami proses absorpsi, distribusi, maupun proses eliminasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pendahuluan atau pengantar pada ilmu farmakokinetika. Nah, langsung saja agar kalian memahami, lebih paham berkaitan dengan ilmu farmakokinetika, saya membuat suatu ilustrasi seperti yang terlihat pada layar ya. Di sini ada gambar anak kecil yang sedang sakit gitu. Nah, kemudian karena pemberian secara oral mungkin tidak bisa dilakukan, maka anak ini diberikan obat secara intravena oleh dokter. Nah, kemudian setelah beberapa saat kemudian, setelah dokter memberikan obat secara intravena, anak ini sakitnya ini menjadi sembuh, ya. Misalkan anak ini sakit tenggorokan atau flu atau pusing gitu ya. Nah, setelah diberikan obat, maka sakitnya tadi menjadi reda atau beberapa saat kemudian menjadi sembuh gitu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan untuk kita itu ya, bagaimana sih si obat ini yang diberikan secara intravena pada lengan kanan dari si anak bisa menyembuhkan sakit dari anaknya tadi. Fenomenanya di sini adalah ya tadi pusingnya atau demamnya gitu, atau sakit tenggorokannya. Nah, bagaimana obat tersebut bisa menyembuhkan sakitnya tadi. Jadi, ilustrasi atau gambar ini itu menunjukkan atau menggambarkan bagaimana obat tersebut, proses yang terjadi pada obat tersebut pada saat obat tersebut diberikan, baik melalui rute oral maupun rute intravena, sampai obat tersebut bisa memberikan efek farmakologis. Nah, ini detailnya. Kalau kita lihat secara detail dari mulai obat itu diberikan, tergantung dari rute pemberiannya apa, sampai obat tersebut memberikan efek farmakologi, ternyata prosesnya ini panjang ya. Jadi obat sampai dia memberikan efek farmakologi itu melalui proses yang panjang dan juga kompleks seperti itu. Nah, secara garis besar obat mengalami 3 fase. Perjalanan obat di dalam tubuh itu mengalami 3 fase. Ya, fasenya itu apa saja? Yang pertama adalah fase biofarmasi atau disebut dengan fase farmasetika. Nah, ini berhubungan dengan bentuk sediaan dan juga rute pemberian sampai obat tersebut siap untuk diabsorpsi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah fase farmakokinetik, yaitu setelah obat mengalami proses absorpsi, obat didistribusikan sampai obat tersebut memberikan efek dan tereliminasi melalui organ-organ metabolisme dan organ ekskresi. Nah, kemudian fase yang ketiga adalah fase farmakodinamik. Ya, bagaimana obat berikatan dengan reseptor sampai obat tersebut memberikan efek farmakologi. Nah, cakupan untuk mata kuliah farmakokinetik atau fase farmakokinetik itu hanya di proses ADME saja. Jadi kita akan mempelajari proses absorpsi, distribusi, dan juga proses eliminasinya. Nah, jadi untuk mata kuliah ini kalian diharapkan dapat menjelaskan seberapa besar sih obat yang diberikan melalui rute pemberiannya, obat tersebut seberapa besar laju absorpsinya sampai dia bisa masuk dan di dalam sirkulasi darah dan terdistribusi ke jaringan-jaringan. Ya, jadi seberapa besar laju absorpsinya, kemudian seberapa besar obat terdistribusi ke jaringan
ataupun yang berikatan dengan reseptor, kemudian seberapa besar laju eliminasinya, dan seberapa besar obat yang diekskresikan. Seperti itu. Jadi obat di dalam tubuh itu dia mengalami suatu proses yang dinamis gitu, bergerak, dan juga dia terjadi secara cepat, mengalami keseimbangan dari satu jaringan ke jaringan lain itu keseimbangannya terjadi secara cepat. Nah, untuk menggambarkan proses biologis yang kompleks ini, dari mulai proses absorpsi sampai proses eliminasi, maka membutuhkan suatu model gitu ya, model istilahnya model matematis yang menggambarkan proses tadi atau laju yang terjadi pada proses absorpsi, distribusi maupun laju eliminasinya. Gitu. Nah, model ini disebut dengan model farmakokinetika. Gitu. Nah, model farmakokinetika itu apa? Yaitu suatu model yang didasarkan atas penyederhanaan yang menggambarkan sistem biologik. Jadi, proses ADME nanti kita bisa pahami, kita pelajari dengan menggunakan suatu model farmakokinetika yang sederhana. Nah, nantinya model farmakokinetika ini kita bisa gunakan untuk menafsirkan tentang hubungan kadar obat di dalam plasma dan juga respon farmakologinya. Ya, selain itu kita juga bisa memantau konsentrasi obat dalam plasma itu seperti apa, sehingga kita bisa menyesuaikan dosis obat yang diberikan ke pasien, kemudian frekuensi pemberiannya obat itu berapa kali gitu, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu terapi yang optimal. Seperti itu. Nah, untuk model farmakokinetika itu terdiri dari dua macam ya. Ada model kompartemen dan model fisiologis. Nah, yang pertama ini model kompartemen. Model kompartemen itu apa? Menurut model kompartemen ini tubuh dinyatakan sebagai suatu sistem dari kompartemen-kompartemen yang berhubungan secara timbal balik satu dengan yang lainnya. Jadi, kompartemen itu apa? Yaitu suatu jaringan atau kelompok jaringan yang mempunyai aliran darah dan afinitas obat yang sama. Dalam masing-masing kompartemen, obat dianggap terdistribusi secara merata. Nah, jadi menurut model kompartemen ini, tubuh itu dianggap suatu kompartemen. Jadi, obat setelah dia mengalami proses absorpsi, maka tubuh ini dianggap seperti satu kesatuan. Nah, kompartemen itu kita ibaratkan sebagai wadah atau wilayah-wilayah, ya, tergantung atau dia yang mempunyai aliran darah dan afinitas yang sama, gitu. Jadi setelah obat ini terabsorpsi, mengalami proses absorpsi, ya, maka obat tersebut akan mengalami proses distribusi sampai proses eliminasi. Nah, proses distribusi itulah dianggap tubuh itu dia sama seperti dianggap sebagai satu kesatuan. Gitu. Nah, untuk model kompartemen ini ada dikelompokkan menjadi dua ya. Ada model mamilari, ada model quaternary. Nah, kemudian untuk model fisiologik ini merupakan model selain model kompartemen. Nah, model mamilari itu apa? Yaitu model kompartemen satu atau lebih kompartemen yang menunjukkan satu atau lebih kompartemen yang dihubungkan dalam kompartemen sentral. Nah, untuk model mamilari ini dia yang paling umum digunakan. Kemudian untuk kompartemen sentral, dia mewakili plasma dan juga jaringan-jaringan yang perfusinya tinggi dan secara cepat berkeseimbangan dengan obat. Jadi untuk model mamilari, bahwa tubuh itu dia menunjukkan atau dianggap sebagai satu kesatuan atau dia terdiri dari kompartemen-kompartemen
ada yang disebut dengan kompartemen sentral, ada yang disebut dengan kompartemen perifer. Ya. Jadi kompartemen sentral itu merupakan organ, ya, dianggap dia organ-organ atau jaringan-jaringan yang dia memiliki perfusi atau aliran darah yang tinggi. Contohnya seperti organ paru gitu ya, kemudian ginjal, jantung. Nah, dia masuk ke dalam kompartemen sentral. Nah, kemudian dia ada juga yang disebut dengan kompartemen perifer. Ya, kompartemen perifer ini dianggap suatu daerah atau organ yang dia memiliki perfusi yang rendah. Seperti itu. Contohnya seperti otak, kemudian jaringan-jaringan lemak, seperti itu. Ya, untuk model mamilari ini dia ada 4 model, yaitu model 1, dia disebut dengan model kompartemen 1, yang diberikan secara IV. Kemudian model 2, dia mengikuti kompartemen 1, tapi diberikannya secara ekstravaskular, ya, karena mengalami proses absorpsi. Kemudian model 3 itu mengikuti kompartemen 2, tapi diberikannya secara IV. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu kompartemen 2 yang diberikan secara ekstravaskular. Ya. Jadi untuk model mamilari ini tergantung dari rute pemberiannya, apakah diberikannya secara intravena atau diberikannya secara ekstravaskular. Nah, ini untuk model-modelnya, bentuk gambarnya. Yang diberikan secara intravena itu ada kompartemen 1, ada kompartemen 2. Nah, jadi kalau yang kompartemen 1, bahwa tubuh itu setelah dia diabsorpsi, ya, setelah diberikan secara intravena, karena dia tidak ada proses absorpsi, langsung dia masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, setelah mengalami proses sirkulasi, setelah ada di dalam sirkulasi darah, maka obat ini dianggap dia ada di dalam tubuh. Nah, tubuh ini dianggap dalam satu kesatuan. Organ-organ dalam tubuh itu dianggap dia memiliki perfusi yang sama. Itu. Kemudian setelah obat terdistribusi, kemudian ke target obat, maka obat tersebut akan dikeluarkan atau tereliminasi ke organ ekskresi. Nah, sehingga di sini akan menghasilkan suatu parameter kinetika, yaitu konstanta kecepatan eliminasi obat. Nah, kemudian kalau yang 2 kompartemen intravena seperti apa? Nah, kalau 2 kompartemen intravena, 2 kompartemen yang diberikan secara intravena ini dianggap bahwa tubuh dia terdiri dari 2 daerah. Seperti yang saya bilang tadi. Ya, daerah yang memiliki perfusi yang tinggi itu dia disebut dengan kompartemen 1 atau kompartemen sentral. Kemudian yang kedua adalah kompartemen perifer, yaitu organ-organ yang dia memiliki perfusi yang rendah. Nah, sehingga setelah obat ini diberikan secara intravena, maka obat akan terdistribusi dari kompartemen sentral ke kompartemen perifer. Sehingga di sini akan menghasilkan suatu parameter kinetika yang disebut dengan konstanta kecepatan distribusi dari kompartemen 1 ke kompartemen perifer, dan karena dia bersifat reversible, maka obat yang terdistribusi ke perifer dia akan balik ke kompartemen sentral dan menghasilkan nilai konstanta distribusi dari kompartemen perifer ke kompartemen sentral atau disebut dengan K21. Ya, sedangkan distribusi dari kompartemen pertama ke kompartemen kedua atau dari sentral ke perifer itu disebut dengan laju konstanta 1,2. Nah, setelah obat berada di dalam kompartemen sentral, baru obat tersebut akan dieliminasikan melalui organ ekskresi dan menghasilkan suatu laju atau kecepatan eliminasi. Ya, begitu juga untuk yang diberikan secara ekstravaskular, baik kompartemen 1 maupun kompartemen 2. Nah, bedanya ada di
Kalau intravena tadi dia langsung sirkulasi darah. Nah, kalau yang diberikan secara ekstravaskular pasti dia akan mengalami proses absorpsi terlebih dahulu. Ya, sehingga obat yang masuk ke dalam saluran gastrointestinal itu akan terabsorpsi dan di sana akan menghasilkan suatu parameter kinetika yang disebut dengan konstanta kecepatan absorpsi. Seperti itu. Jadi untuk memulai itu tubuh dianggap ada kompartemen sentral dan kompartemen perifer. Oke. Yang adalah kompartemen nari ini terdiri atas kompartemen yang bergabung satu dengan yang lain menjadi satu deretan kompartemen. Nah, model-model ini tidak sesering pada model mamilari. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk model quaternary itu dia seperti kereta ya, berderet gitu. Nah, di mana dia tidak mengenal yang namanya kompartemen sentral ataupun kompartemen perifer. Setiap organ itu dia memiliki kompartemen. Itu tergantung dari laju perfusi seperti itu. Hingga akan menghasilkan netra kita yang dihasilkan dari proses distribusi dari kompartemen satu ke kompartemen yang lainnya. Terakhir adalah model yang kedua, itu model fisiologik. Nah, model fisiologik ini adalah dikenal sebagai aliran darah atau model perfusi. Model farmakokinetika ini didasarkan fisiologi yang diketahui. Jadi, akan anatomi dari tubuh kita. Ya, jadi tidak berdasarkan kompartemen tubuh. Dia dibagi dalam daerah-daerah tertentu. Nah, kalau untuk model fisiologik itu didasarkan secara real pada anatomi dan fisiologi tubuh. Kemudian dapat diperkirakan farmakokinetika pada manusia dari data hewan, dapat memperkirakan efek obat pada manusia berdasarkan efek obat pada hewan, jumlah komponen dalam reproduksi beda tergantung dari obatnya. Nah, kemudian perbedaan utama dari model fisiologik atau model aliran ini dibandingkan dengan model kompartemen lain. Nah, yang pertama adalah pada model ini kita tidak memerlukan data yang tepat dalam model perfusi. Konsentrasi obat di dalam berbagai jaringan diestimasi dari ukuran jaringan organ dan juga aliran darahnya. Kemudian untuk aliran darah, ukuran jaringan dan juga perbandingan obat dalam jaringan darah nanti bisa berbeda karena faktor patofisiologis tertentu. Kemudian dapat juga diterapkan pada beberapa spesies dan beberapa data obat pada manusia nanti dapat diekstrapolasikan. Nah, ini adalah contoh dari model fisiologik. Jadi, model fisiologik ini didasarkan pada perfusi obat dalam darah pada berbagai jaringan. Jadi, dalam hal ini organ-organ seperti kayak paru, kemudian otak, hati, otot, nah masing-masing itu digambarkan dalam satu kompartemen yang berbeda karena secara nyata dia memiliki tingkat perfusi yang berbeda-beda dan menghasilkan kesetimbangan yang berbeda-beda pula. Sedangkan nanti untuk jaringan yang memiliki perfusi yang sama nanti akan disatukan dalam satu kompartemen. Kemudian ukuran atau besar tiap kompartemen dari jaringan ini ditentukan secara fisiologis ya, tidak secara matematis gitu. Makanya untuk model ini jarang sekali digunakan karena untuk perkiraan kompartemen jaringan itu ditentukannya secara fisiologis, tidak secara estimasi matematis seperti itu. Nah, konsentrasi obat di dalam jaringannya pun ditentukan oleh kemampuan jaringan mengakumulasi obat dan laju perfusi darah ke jaringan tersebut. Jadi ditentukan dari kemampuan jaringan mengakumulasi obat dan juga laju perfusi darahnya. Nah, ini merupakan model mamilari yang tadi ya, tapi dalam model matematikanya yaitu intravena 1 kompartemen dan 2 kompartemen ya. Jadi sebelah kiri itu kompartemen 1 intravena, sebelah kanan itu kompartemen 2 intravena. Nah, persamaannya apa dari gambar ini? Persamaannya adalah
sama-sama dia tidak mengalami proses absorpsi. Jadi ketika obat diberikan langsung ke tubuh, maka konsentrasi obat di dalam sirkulasi darah itu tinggi, atau dia masuk ke dalam sirkulasi darah itu 100% kalau diberikannya secara intravena. Nah, kemudian perbedaannya adalah untuk yang kompartemen 1 intravena, setelah obat diberikan, maka obat itu akan terdistribusi secara cepat di dalam darah. Nah, kemudian konsentrasinya semakin menurun di dalam darah seiring dengan terjadinya proses eliminasi atau proses ekskresi obat. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk plot yang kedua, grafik antara konsentrasi obat terhadap waktu pada 2 kompartemen intravena, di sini grafiknya itu sedikit melengkung, ya, karena dia mengalami proses distribusi pada 2 kompartemen, ya, yaitu kompartemen sentral dan kompartemen perifer, sehingga obat di dalam sirkulasi darah itu dia akan waktu distribusinya itu jauh lebih sedikit lama di dalam tubuh dibandingkan dengan kompartemen 1 intravena. Nah, selanjutnya adalah model kompartemen 1 untuk ekstravaskular. Nah, kalau di sini kita lihat plot antara konsentrasi plasma dengan waktu obat diberikan secara ekstravaskular. Nah, ini menunjukkan bahwa di sini ada fase distribusi, fase absorpsi, ya. Jadi pada awal obat diberikan, konsentrasi obat di dalam darah itu awalnya adalah rendah. Ya, kemudian lama-kelamaan setelah obat terabsorpsi, maka obat akan terakumulasi di dalam darah sehingga konsentrasinya di dalam darah itu menjadi tinggi setelah proses absorpsi berlangsung. Nah, selanjutnya konsentrasi obat di dalam darah itu menjadi turun seiring dengan proses atau fase eliminasi. Nah, kemudian ini untuk model kompartemen 2 terbuka hampir sama. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa untuk model kompartemen 1 terbuka itu merupakan model yang paling sederhana dalam menggambarkan proses distribusi dan juga eliminasi obat dalam tubuh. Kemudian obat dapat masuk dan meninggalkan tubuh, di mana tubuh ini berlaku sebagai satu kompartemen tunggal yang seragam. Kemudian kesetimbangan obat antara darah dan juga jaringan itu dianggap terjadi dengan cepat. Kemudian pada model kompartemen 1 itu kita tidak dapat memprediksikan kadar obat di dalam jaringan yang sesungguhnya. Nah, untuk model kompartemen 2 terbuka ini menunjukkan kadar obat dalam plasma menurun secara bieksponensial karena adanya penjumlahan dari proses distribusi dan juga eliminasi. Jadi untuk 2 terbuka ini dia mengalami beberapa proses, ya. Kemudian obat terdistribusi ke dalam 2 kompartemen, yaitu kompartemen sentral dan juga kompartemen jaringan atau perifer. Kemudian obat tereliminasi dari kompartemen sentral dan proses distribusi dan eliminasi mengikuti proses orde pertama. Nah, selanjutnya adalah istilah-istilah yang terkait atau yang sering muncul dalam farmakokinetik. Nah, yang pertama adalah MEC atau minimum effective concentration. Nah, MEC ini itu merupakan suatu konsentrasi efektif minimum obat yang diperlukan oleh reseptor untuk menghasilkan efek farmakologik. Sedangkan untuk MTC atau minimum toksik konsentrasi adalah konsentrasi toksik minimum untuk menghasilkan efek farmakologi. Kemudian di antara MTC dan juga MEC itu ada range terapeutik.
Jadi ketika obat nanti diminum, kemudian diabsorpsi, kemudian terakumulasi di dalam darah menghasilkan suatu konsentrasi tertentu. Nah, ketika konsentrasinya itu berada di antara MTC dan juga MEC, maka obat itu dia masuk ke dalam range terapeutik atau dia memberikan efek terapeutik yang optimal. Kemudian di sana ada onset of action. Nah, onset of action itu merupakan waktu mula kerja atau waktu yang diperlukan obat untuk mencapai MEC atau MEC tadi minimum efektif konsentrasi atau konsentrasi minimum terkecil yang dia memberikan efek farmakologi. Kemudian di sana ada duration of action atau durasi kerja atau lama kerja obat, atau bisa disebut dengan selisih waktu antara waktu mula kerja obat dan waktu yang diperlukan obat untuk turun kembali ke MEC. Nah, sedangkan untuk termination of action itu waktu berakhirnya obat memberikan efek farmakologi. Dan yang sering disebut juga di sana ada AUC atau area under curve. Itu merupakan waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi obat maksimum dalam plasma yang sebanding dengan laju absorpsi rata-rata. Nah, sekian untuk penjelasan pendahuluan pada mata kuliah farmakokinetik. Untuk minggu depan kita coba untuk mempelajari tentang bioavailabilitas dan juga bioequivalensi. Nah, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.